Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi dengan gua di playlist Meganet Talk. Buat yang baru pertama kali ketemu dengan playlist ini, channel gua bukan cuma ngebahas tentang Overlord doang, tapi terkadang gua tertarik untuk beropini dan mencari data tentang suatu topik yang bagi gua menarik. Kemarin ada yang nanya, kenapa sih Mao Shoujo zaman sekarang banyak yang membawa cerita kelam dan sadis? Nah, kalau ada sesuatu yang harus lu salahkan karena munculnya tren ini, maka lu harus salahkan anime ini. Mao Shoujo Madoka Magica. Buat lu yang gak tahu anime apa ini, anime ini bercerita tentang Madoka yang secara tiba-tiba bertemu dengan hewan putih bernama Kyubey dan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi Mao Shoujo. Seperti tipikal Mao Shoujo pada umumnya, mereka bertarung dengan sihir dan senjata yang imut sambil menggunakan kostum warna-warni layaknya Power Ranger. Dan tentu saja, semua karakter dalam anime ini adalah perempuan. Ayolah, namanya juga Mao Shoujo kan, gak mungkin ada karakter laki-laki. Madoka Magica rilis pada tahun 2011 dengan jumlah 12 episode dan memiliki rating sebesar 8,39. Gue masih ingat, dulu ketika pertama kali nonton anime ini, gue masih SMP. Pada saat itu, masih zamannya download di warnet dan nonton anime dalam format 3GP. Gue iseng-iseng nyari anime baru untuk ditonton dan gue ketemu situs yang menyediakan link download Madoka Magica. Apa yang paling menarik perhatian gue saat itu adalah deskripsi animenya yang kurang lebih ngasih tahu kalau ini adalah anime yang lagi heboh di internet karena penjualannya yang sangat besar. Gue pun download dan nonton, lalu setelah episode 3, gue kaget minta ampun. Ini kan anime Mao Shoujo ya, kok karakternya malah mati? Nah, pada saat itu masih ada secerca harapan kalau karakter yang mati bakalan hidup lagi. Alhasil, gue pun nonton sampai tamat dan satu persatu semuanya mati. Mulai dari saat itu, Madoka Magica pun menjadi salah satu list anime yang gak bakal gua tonton lagi. Setelah sekian lama, gua pun cari tahu alasan kenapa Madoka Magica bisa sangat populer dan sebesar apa penjualan yang berhasil anime ini capai. Mari kita mulai dari penjualan anime ini. Berdasarkan data dari Puella Magi Wiki dan My Anime List, hingga tahun 2014, penjualan Blu-ray Madoka Magica di setiap volumenya mencapai 50 hingga 60 ribu kopi dan penjualan DVD-nya untuk setiap volume mencapai angka rata-rata 9.000 kopi. Nah, ada sebuah teori bernama Manabi Line, di mana suatu seri akan mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual lebih dari 3.000 kopi per volumenya. Jadi, kalau kita satukan penjualan Madoka Magica dalam bentuk DVD dan Blu-ray-nya, di mana per volume mencapai angka 60.000 penjualan, maka bisa kita bilang kalau Madoka Magica berhasil mendapatkan keuntungan hingga 20 kali lipat per volumenya. Lalu kita juga di sini diberitahu kalau Madoka Magica berhasil mengalahkan Bakemonogatari dalam hal penjualan di minggu pertamanya. Bahkan untuk 10 minggu berturut-turut, penjualan Madoka Magica tetap berada di posisi teratas mengalahkan Bakemonogatari yang sebelumnya memegang rekor penjualan terbanyak. Koran Jepang Nihon Keizai Shimbun melaporkan bahwa 2 tahun setelah Madoka Magica rilis, franchise ini berhasil mendapatkan pendapatan kotor sebesar 40 miliar yen, yang setara dengan 5 triliun rupiah. Jadi dengan informasi ini, harusnya kita semua tahu alasan kenapa Madoka Magica dikatakan sebagai salah satu anime dengan penjualan terbaik pada masa itu. Selain penjualan kaset yang sangat besar, franchise Madoka Magica juga memenangkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan televisi bernama Animation Kobe Award ke-16, lalu mendapatkan Grand Prize pada ajang Japan Media Arts tahun 2011 dengan penilaian dari juri berupa animasi luar biasa yang menyajikan skenario sihir yang unik. Juga berhasil dengan baik memberikan jebakan yang mengguncang dasar dari genre ini. Lalu di tahun 2015, anime Madoka Magica memenangkan Sugoi Japan Award sebagai Grand Prix pada kategori anime. Penghargaan ini berdasarkan vote dari seluruh Jepang untuk karya berupa manga, anime, dan novel sebagai aset budaya yang bisa dicintai di seluruh dunia dari karya yang dipublish semenjak tahun 2005. Dan di tahun 2017, Madoka Magica terpilih sebagai anime terbaik yang rilis pada tahun 2011 di Tokyo Anime Awards Festival. Lalu pada tahun 2011, Madoka Magica juga berhasil mengalahkan rekor Lucky Star sebagai anime dengan view terbanyak di platform streaming Nico Nico Douga. Pada saat itu, Lucky Star hanya mampu mendapatkan view sebanyak 570.000 saja. Lalu kemudian datang Madoka Magica yang ditonton hingga jutaan orang. Lalu berdasarkan data dari Google Zeitgeist, Madoka Magica menjadi anime yang paling banyak dan paling cepat dicari pada tahun 2011. Buat yang nggak tahu, Google Zeitgeist sekarang sudah berubah nama menjadi Google Trends. Nah, dengan angka penjualan yang gila-gilaan, ditambah banyaknya rekor dan penghargaan yang anime ini terima, maka jangan heran kenapa hype Madoka Magica bisa sangat besar. Lalu kemudian, yang namanya industri pasti butuh duit.
Nah, kalau ada suatu formula yang sudah terbukti sukses dan ada peminatnya, maka itu akan melahirkan runtutan karya lain yang mencoba mengambil jalan yang serupa seperti Madoka Magica. Contohnya adalah Yuki Yuna wa Yusade Aru, Mahoshoujo Toushoken Asuka, dan Mahoshoujo Shite. Akibatnya, Madoka Magica membuka sebuah market baru bagi genre Mahoshoujo. Kalau sebelumnya Mahoshoujo identik dengan nuansa imut dan menggembirakan seperti Nanoha, Cardcaptor Sakura, dan Sailor Moon, maka dengan adanya Madoka Magica, muncul persepsi baru kalau genre Mahoshoujo bisa menjadi cerita bernuansa dark. Lalu kalau sebelumnya Mahoshoujo juga identik dengan anak-anak hingga remaja wanita, maka dengan adanya Madoka Magica, stereotip itu mulai bergeser dan membuka ruang bagi pria dewasa untuk bisa menikmati cerita Mahoshoujo yang berat. Gua nemu sebuah forum kecil di tahun 2012 yang membahas tentang perubahan genre Mahoshoujo semenjak Madoka Magica. Sebagian besar opini mereka setuju kalau sekarang telah lahir subgenre Mahoshoujo dengan target demografi yang berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Oke, dengan ini kalian harusnya sudah tahu betapa suksesnya franchise ini dan seberapa besar pengaruhnya dalam genre Mahoshoujo. Sekarang, apa sih yang menyebabkan Madoka Magica bisa sebesar itu? Salah satu alasan kenapa anime ini sangat populer pada zamannya, karena anime ini benar-benar memanfaatkan teknik 3 rolls episode sehingga mampu memberikan plot twist yang super duper mengagetkan bagi para penontonnya. Coba kalian tanya kepada semua penonton Madoka Magica ketika pertama kali menonton anime ini. Pasti mereka semua kaget ketika menonton episode ketiganya. Lalu karena 3 episode ini, akhirnya hype Madoka Magica meledak tiba-tiba. Alasan lain kenapa hype anime ini sangat tinggi, karena anime ini sempat terkena delay di 3 episode terakhir akibat gempa dan tsunami Jepang pada tahun 2011. Hasilnya, hype anime ini pun naik lagi karena semua orang penasaran akan seperti apa ending animenya. Kalau kalian baca di Wikipedia, di situ dijelaskan dengan detail latar belakang dibuatnya anime ini. Dari sini kita bisa tahu seberapa niat si pembuat anime ini untuk merancang Madoka Magica sebagai anime yang siap memberikan kejutan. Akiyuki Shinbo, orang yang mendirect anime Bakemonogatari, berkata kepada produser Aniplex Atsuhiro Iwakami kalau dia ingin membuat seri Mahoshoujo, dan ini menjadi awal dibuatnya Madoka Magica. Menanggapi permintaan Shindo, Iwakami kemudian meminta Gen Urobuchi yang memiliki track record sebagai penulis cerita dengan nuansa dark untuk membuat cerita Mahoshoujo dengan storyline yang berat. Permintaan itu kemudian diperdetail, di mana dia ingin ada adegan penuh darah dan kekerasan yang biasanya tidak ada di genre Mahoshoujo. Iwakami juga mau ada banyak Mahoshoujo yang terbunuh di sepanjang ceritanya. Nah, dari sini lu sudah tahu kan dari mana ide gila ini lahir. Udah penulisnya begitu, ditambah produsernya pun mintanya begitu. Nah, ini adalah bagian yang paling menariknya, di mana mereka semua merancang sedemikian rupa dan sangat niat agar Madoka Magica bisa menjadi anime dengan plot twist yang mengagetkan. Pertama, Shinbo sengaja mengiklankan Madoka Magica sebagai anime yang innocent dan pure demi menutupi cerita aslinya yang sangat dark. Salah satu caranya, mereka sengaja memilih font dengan ujung yang bulat pada logo animenya demi memberi kesan tak berbahaya bagi para penonton. Kedua, Urobuchi sengaja membuat tweet demi menciptakan opini yang salah agar meyakinkan para penonton kalau plot cerita anime ini tidak berbahaya. Bahkan Iwakami juga membuat klarifikasi kalau genre mature pada animenya sengaja dibuat karena ceritanya bakal serius dan terfokus pada Madoka, sehingga cerita ini tidak sepenuhnya untuk anak-anak. Ketika anime ini dalam proses produksi, banyak staff yang ragu dengan twist di episode 3 yaitu kematian Mami. Mereka tahu ini adalah keputusan yang sangat kontroversial dan beberapa kali mencoba membujuk Urobuchi untuk memikirkan kembali keputusannya. Tapi Urobuchi menolak dan tetap berpegang teguh pada filosofinya. Gen Urobuchi memiliki filosofi dalam menulis di mana plot yang menarik jauh lebih penting daripada karakter itu sendiri. Sehingga dia menulis cerita dengan menentukan alur, plot, dan nasib karakternya terlebih dahulu. Setelah itu baru memikirkan karakternya akan seperti apa. Dia juga berkata kalau kematian Mami di episode 3 bisa membuat dia menjadi karakter yang ikonik, sama seperti kematian Caesar Zeppeli di franchise JoJo Bizarre. So, itu tadi adalah sedikit informasi yang gue temukan mengenai Madoka Magica dan beberapa informasi menarik lainnya. Semua sumber dan informasi dalam video ini bakal gue cantumkan linknya di deskripsi video. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Dwi Febrian, Arknight atau FGO. Gue nggak main dua-duanya sih, tapi kalau dipaksa milih mending Arknight karena kayaknya sih lebih gacha friendly dibandingkan FGO. Ada dari penonton video lu, kali-kali aja di donate biar masuk video, wak wak wak, mantap. Ada dari Namara, gue sih nggak ngikutin Overlord tapi pembahasan yang abang sampaikan menarik, makasih bang, sama-sama. Gue juga punya beberapa topik lain selain Overlord kok. Ada dari Kiyotaka, bahas Classroom of the Elite bang, gue nunggu lu bahas anime ini. Ya udah, nanti gue jadiin Megane Talk aja atau mungkin podcast dengan channel lain. Ada dari Hiro,
Semoga sehat selalu bang. By the way, Light Novel Overlord volume 15 itu kemungkinan rilisnya kapan bang? Lu mending nonton video gua tentang prediksi volume 15. Di situ gua singgung tentang perkembangan volume 15 yang bakalan rilis tahun depan spring 2021. Ada dari Guren, When S- Gotteswille. Ada dari Lucifer, bang mau nanya, apa benar Albedo benci Supreme Being lain? Dan tujuan membuat secret unit adalah untuk membunuh anggota Guild Ains yang ada di New World. Untuk saat ini, itu masih sekedar asumsi atau teori doang. Gua nggak bisa kasih jawaban pasti sebelum benar-benar diceritakan. Ada dari Hias, bang. Abang pernah nulis cerita atau novel kagak? Kalau ada, aku penasaran pengen baca. Kagak bro, gua nggak pernah nulis cerita. Tapi gua udah punya premis sendiri untuk cerita yang gua mau. Tapi saat ini, itu masih sekedar sinopsis. Ada dari Fotsum, bang, solo leveling bagus ya ternyata. Ya emang lah, lu kemana aja? Ada dari Abing, bang, apa Kokyotos punya skill melihat masa depan? Kalau tidak salah di season 1, Demiurge 2 kali bertanya masa depan sama Kokyotos. Gue nggak notice sih tentang hal yang lu maksud ini, tapi nanti gue coba cari tahu kalau gue bahas profil Kokyotos. Ada dari Tadi, bang, kenapa ya gitar dipetik mulu padahal nggak ada buahnya? Ya karena gitar tergolong tanaman yang tidak berbuah, makanya nggak ada buahnya. Begitu. Dan terakhir ada dari Pak di pengantar paket. Bang, si Kazuma total ada berapa kali mati sampai di novel terakhirnya? Nggak tahu, gua nggak ngikutin novel Konosuba. Makasih semua yang selalu setia donasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.